Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Fani Anastasia. Kemudian ada Ismi Ihsania dan yang ketiga ada Nita. Kami akan menjelaskan bab 11 yaitu mengenai hubungan pegawai. Ini merupakan pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada komunikasi internal yang kritis, yang kedua ada menangani publik pegawai, yang ketiga komunikasi internal di masa yang tidak menentu, dan yang keempat kredibilitas kunci utama. Ini saya yang akan menjelaskan. Yang kemudian ada yang kelima ada pasukan SHOC, yang keenam teknik komunikasi dengan pegawai, dan yang ketujuh di luar garis dibutuhkan Juan. Untuk mengetahui Juan itu akan dijelaskan oleh Ismi, dan yang terakhir itu media sosial internal akan dijelaskan oleh Nita. Baik, yang pertama komunikasi internal yang kritis. Salah satu survei ternama, sekitar 60% CEO perusahaan telah menghabiskan banyak waktu untuk berkomunikasi dengan pegawai. Berikut alasan mengapa komunikasi internal yang sangat penting. Yang pertama ada utang yang sangat besar. Ini berdampak kepada resesi dunia dan penurunan ekonomi pada abad ke-21, sehingga berdampak kepada loyalitas pegawai. Dan pasar pekerjaan saat ini didominasi oleh perubahan teknologi berakibat pada pengurangan tenaga manusia. Nah, konsekuensinya perusahaan harus berusaha lebih keras untuk berkomunikasi dengan jujur kepada pegawai mereka. Yang kedua ada perbedaan gaji. Ada perbedaan yang cukup besar di antara gaji pegawai senior dengan pegawai biasa. Perbedaan CEO lebih banyak 26,5 kali lipat daripada pegawai biasa pada tahun 1978. Sementara produktivitas pegawai meningkat sebesar 93% di antara tahun 1978 dan 2011. Maka dari sini salah satu alasan mengapa organisasi itu harus lebih peka terhadap komunikasi pegawai. Kemudian yang ketiga ada globalisasi. Pergerakan era globalisasi termasuk penggabungan organisasi yang tersebar secara geografis adalah alasan lain untuk meningkatkan fokus dalam hal komunikasi internal. Kemudian ada yang keempat yaitu penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan program komunikasi internal yang paling efektif mendapatkan tingkat pengembalian pemegang saham 57% lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan program komunikasi internal yang paling tidak efektif. Selanjutnya nah, dari sini kita tahu kalau komunikasi pegawai itu menjadi sebuah kunci untuk memelihara dan mempertahankan modal intelektual, karena fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa nilai dari modal intelektual semakin penting. Dalam bidang ekonomi, para manajer telah menyadari bahwa aset terpenting mereka adalah pegawai. Hampir semua peneliti yang meneliti opini pegawai menemukan adanya jurang kepercayaan antara pihak manajemen dengan pegawai. Untuk mempersempit jurang tersebut, komunikasi pegawai yang lebih efektif memainkan peran sangat penting. Kemudian ada menangani publik pegawai. Publik pegawai terdiri dari beberapa subkelompok, yaitu dari manajer, senior, penyelia pertama, jajaran staf dan pegawai, serikat pegawai, pegawai harian dan pegawai kontrak dan sebagainya. Sini kita sebuah organisasi yang cerdas akan berusaha untuk membedakan pesan dan komunikasi yang digunakan untuk mencapai segmen-segmen publik ini. Ke manajer senior bagaimana, ke serikat pegawai bagaimana, ke pegawai harian gimana, jadi berbeda. Kemudian pada banyak kasus, hal yang menjadi permasalahan terbesar adalah pegawai tidak tahu posisi mereka di manajemen.
Hal ini khususnya benar pada masa tingginya angka pengangguran. Selain itu, mereka seringkali tidak memahami cara kerja program kompensasi atau apa yang harus mereka lakukan untuk maju. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemahaman ini berujung kepada ketidakpuasan, frustasi, kesalahan persepsi, masalah, dan akhirnya kepada perasaan bahwa rumput tetangga terlihat lebih hijau daripada rumput di halaman tersendiri. Maksudnya melihat kalau organisasi lain itu lebih baik dari organisasi yang kita masuki sekarang gitu kan. Jadi lihat kalau punya orang tuh lebih bagus daripada punya kita. Nah, tentu membentuk komunikasi internal yang efektif, terpercaya, dan persuasif di tengah perubahan organisasi adalah tanggung jawab yang sangat penting dari public relation di abad ke-21. Kemudian selanjutnya ada komunikasi terpercaya di masa yang tidak menentu. Menurut co-author 100 perusahaan terbaik untuk bekerja di Amerika yang kemudian menjadi penyunting majalah Fortune, perusahaan yang termasuk di dalam daftar tersebut memiliki 6 kriteria berikut. Jadi beliau menjelaskan pengalamannya gitu ya. Yang pertama ada kesediaan untuk mengungkapkan ketidaksepakatan. Jadi pegawai ingin memberikan umpan balik gitu berupa opini dan bahkan ketidaksepakatan mereka kepada pihak manajemen. Jadi mengungkapkan opini mereka. Yang kedua ada visibilitas dan kedekatan dengan pihak manajemen yang lebih tinggi. Di sini perusahaan yang telah tercerahkan berusaha untuk memangkas perbedaan status pegawai, menghilangkan penggolongan berdasarkan status kepegawaian serta kafeteria bagi eksekutif dan gelanggang olahraga bagi eksekutif. Mereka menolak pemisahan hierarki. Kemudian yang ketiga ada komunikasi internal di atas komunikasi eksternal. Hal terburuk bagi semua organisasi adalah pegawai menerima informasi penting dari blog yang menjelek-jelekan perusahaan ataupun dari berita pukul 10. Organisasi yang cerdas selalu memberikan informasi berkaitan dengan perusahaan kepada pegawainya terlebih dahulu dan menganggap komunikasi internal sebagai suatu hal yang penting. Itulah mengapa Barack Obama pertama kali mengumumkan wakil presiden pilihannya kepada pendukungnya melalui pesan singkat pada musim panas tahun 2008. Ini contohnya ya. Kemudian yang keempat itu ada memperhatikan kejelasan pesan. Perusahaan yang baik menulis buklet tersebut dengan menekankan kejelasan isi alih-alih menggunakan bahasa legal agar tidak dibaca oleh audiensi umum, bukan hanya oleh dibaca spesialis sumber daya manusia. Yang kelima ada nada yang bersahabat. Perusahaan terbaik memberikan perasaan nyaman dalam semua hal yang mereka komunikasikan. Nah, jadi perusahaan yang berteknologi tinggi membuat semua pegawainya menggunakan sebuah papan nama yang menunjukkan nama depan mereka dalam huruf kapital berukuran besar. Ketika manajemen menciptakan sebuah budaya yang lebih jahat alih-alih budaya yang ramah, pegawai khususnya di era Twitter dan Facebook sering memberontak dan mendendan. Lihat kasus mini etika pupuk. Ini ada kasus mini di buku PR ya. Ada contoh kasus mini. Kemudian rasa humor. Humor tuh penting juga ya sebenarnya, biar nggak boring kan ya. Bagi kebanyakan orang kehidupan kerja mereka tuh nggak terlalu baik gitu kan. Pasti kalau dunia kerja tuh bagi sebagian orang berat dan nggak mudah gitu. Makanya perlu juga humor ya biar nggak stres gitu.
Selanjutnya, nah, poin dari ini, komunikasi internal pada akhirnya adalah seperti halnya komunikasi internal, yaitu kredibilitas. Tugas manajemen adalah meyakinkan pegawai bahwa mereka tidak hanya ingin berkomunikasi dengan para pegawainya, tetapi juga ingin melakukannya dengan cara yang jujur, benar, dan langsung. Hal itu adalah tantangan utama yang dihadapi komunikator internal saat ini. Selanjutnya ada kredibilitas, kunci utama. Publik pegawai adalah publik yang paling tahu. Pegawai tidak dapat ditipu karena mereka menjalani keseharian mereka di dalam organisasi. Nah, umumnya mereka tuh mengetahui apa yang terjadi di dalam organisasi kan. Apakah manajemen berkata jujur atau enggak. Makanya kenapa pihak manajemen tuh harus jujur, karena mereka mengetahui kan. Nah, pegawai juga ingin tahu bagaimana sebenarnya hasil kerja mereka. Penelitian mengindikasikan bahwa kepercayaan di dalam organisasi akan meningkat jika pihak manajemen yang pertama nih, komunikasi lebih awal dan lebih sering. Kemudian yang kedua ada menunjukkan kepercayaan pada pegawai dengan tidak hanya memberitahu berita-berita baik, tapi juga memberitahu berita-berita buruk. Kemudian yang ketiga ada melibatkan pegawai di dalam proses pengambilan keputusan dengan menanyakan ide dan pendapat mereka. Nah, penelitian mengindikasikan bahwa kepercayaan di dalam organisasi akan meningkat jika pihak manajemen melakukan 3 hal ini. Selanjutnya, ini bisa menjadi kesimpulan ya, kalau komunikasi pegawai yang efektif itu berarti pemimpin sebuah organisasi telah meluangkan waktu untuk menyampaikan visi bisnis secara jelas dan ringkas. Pegawai dapat berkontribusi juga dan ikut mendemonstrasikan bagaimana hal tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ismi Ihsaniyah. Saya Ismi Ihsaniyah akan menjelaskan tentang pendekatan komunikasi shock dan teknik komunikasi pegawai. Pendekatan komunikasi shock meningkatkan kredibilitas, berlaku jujur, dan mendapatkan kepercayaan pegawai harus menjadi tujuan utama dari komunikasi pegawai. Nah, tujuan utamanya itu untuk meningkatkan komitmen dan produktivitas pegawai. Komunikasi shock ini kepanjangan dari strategik, honest, open, dan konsisten. Yang pertama, strategik. Jadi, semua komunikasi haruslah strategis. Seperti kemana perusahaan ini akan berjalan, apa peran pegawai untuk membantu perusahaan mencapai tujuan tersebut. Begitu seorang pemimpin mendekatkan diri dengan stafnya, memberi tujuan perusahaan dan peran apa yang dilakukan pegawai akan menerima untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan, dan pegawai itu akan merasa dipertahankan oleh perusahaan. Nah, yang kedua, jujur. Semua komunikasi haruslah jujur. Karena lebih baik berkata jujur daripada menyembunyikan sesuatu dalam kebohongan. Nah, sebenarnya staf perusahaan sudah bisa memperhitungkan apapun yang akan diinformasikan oleh pihak manajemen kepada mereka. Nah, perlu diketahui, tidak dapat membangun kredibilitas melalui kebohongan, karena kebohongan sewaktu-waktu akan terbongkar dan menghancurkan kepercayaan. Yang ketiga, terbuka. Semua komunikasi ini harus terbuka. Komunikasi harus bersifat terbuka dan ada timbal balik. Komunikasi yang terbaik adalah komunikasi dua arah. Seberapa besar perusahaan, pendapat pegawai harus didengarkan
Dan yang paling penting ditindaklanjuti. Konsisten. Komunikasi yang tidak konsisten membuat pegawai akan mempertanyakan komitmen manajemen untuk memberikan informasi kepada pegawai. Nah, jika ingin komunikasi berhasil, komunikasi tersebut haruslah stabil dan konsisten. Misalnya, perusahaan menginformasikan dan memberikan penghargaan kepada pegawai dengan kinerja terbaik setiap bulan. Harus tepat waktu dan tidak boleh terlewatkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada teknik komunikasi dengan pegawai. Yang pertama itu ada audit komunikasi internal, ada publikasi cetak, video internal, komunikasi online, papan buletin, komunikasi tatap muka, intranet, dan yang terakhir kotak saran dan rapat pleno. Yang pertama, audit komunikasi internal. Audit komunikasi adalah kajian ilmiah mengenai suatu sistem organisasi. Nah, audit komunikasi internal dilakukan dengan mengikuti kaidah penelitian ilmiah untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat memperbaiki atau mengubah kebijakan atau sistem komunikasi. Jadi, audit komunikasi internal ini dilakukan dengan mengikuti kaidah penelitian ilmiah untuk menghasilkan rekomendasi. Apakah perlu ada yang diperbaiki atau perlu ada yang diubah dari kebijakan atau sistem komunikasi suatu organisasi. Nah, metode yang digunakan dalam audit komunikasi itu ada beberapa metode. Contohnya, ada metode survei, wawancara mendalam, ada analisis saluran komunikasi, dan focus group discussion. Oke, selanjutnya komunikasi online. Sudah kita ketahui, komunikasi online ini paling efektif dalam zaman digital ini. Nah, beberapa komunikasi online yaitu ada media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya, dan ada blog, ada podcast. Nah, selanjutnya intranet. Intranet, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan intranet. Jadi intranet ini situs internet yang hanya bisa diakses oleh stakeholder perusahaan. Nah, jadi ada hal yang harus dipertimbangkan dalam menggunakan intranet. Pertimbangan budaya. Nah, jadi pertimbangan budaya ini penting. Jadi ada perusahaan yang bersifat kolaboratif. Nah, perusahaan yang bersifat kolaboratif ini menyajikan informasi bisa dari staf maupun manajemen, bisa dari siapa saja, dari internal perusahaan tersebut. Nah, atau perusahaan yang memiliki divisi khusus untuk mengelola intranet. Nah, jadi ada pertimbangan budaya-budaya perusahaan bagaimana mengelola intranet. Yang kedua, tentukan tujuan yang jelas. Nah, tujuannya harus jelas untuk mempermudah proses bisnis, menginformasikan pesan dari manajemen. Nah, yang ketiga, perlakukan seperti perusahaan jurnalistik. Nah, berita perusahaan dapat dibaca oleh seluruh pegawai. Nah, pegawai harus mengetahui dan menyampaikan kritik dan saran untuk perusahaan. Pasar. Ya, pasar di sini maksudnya intranet harus laku di dalam perusahaan. Nah, intranet ini harus dipakai oleh seluruh pegawai dan manajemen di dalam perusahaan. Sehingga intranet ini perlu pembaharuan fitur dan melakukan perubahan konten
agar tetap laku di dalam perusahaan. Yang kelima, hubungan dengan kehidupan luar organisasi. Yang keenam, komitmen dari pihak manajemen. Komitmen dari pihak manajemen ini maksudnya intranet ini akan bermanfaat jika pihak manajemen mendukung dan menggunakannya secara aktif. Oke. Nah, selanjutnya ada papan buletin. Papan buletin bukan yang elektronik, dianggap sebagai media sekunder yang digunakan untuk mengumumkan informasi dan kebijakan perusahaan, seperti jadwal latihan, prosedur darurat dan kebakaran, atau kalimat motivasi. Biasanya papan ini informasi-informasi ini ditempel di sebuah papan buletin untuk mengetahui suatu informasi atau untuk memberikan informasi kepada pegawai tentang sesuatu yang penting, seperti ada jadwal latihan prosedur darurat dan kebakaran, atau kalimat-kalimat motivasi untuk membangkitkan motivasi bekerja. Nah, kini papan buletin dikemas ulang dengan tampilan visual yang lebih hidup dan grafis yang menarik. Jadi papan buletin ini sekarang dikemas ulang dengan desain-desain yang eye-catching biar para pegawai atau seluruh internal perusahaan itu mendapat informasi yang jelas dan yang menarik. Oke, selanjutnya ada kotak saran dan rapat pleno. Nah, kotak saran dipasang biasanya tuh di tiap lantai dan pegawai secara anonim tanpa nama menyumbangkan gagasan mereka. Nah, rapat pleno adalah pertemuan berskala besar di antara pegawai dengan pihak manajemen, di mana tidak ada subjek yang terlarang untuk dibicarakan. Nah, biasanya gagasan-gagasan yang ada di kotak saran akan dibawa ke rapat pleno untuk dibahas. Oke, selanjutnya ada komunikasi tatap muka. Nah, esensi dari komunikasi tatap muka terletak pada inti pembicaraan. Sebenarnya inti pembicaraan dari komunikasi tatap muka itu lebih penting daripada media-media yang lain gitu. Kenapa harus tatap muka? Agar tidak ada miscommunication gitu, agar tidak ada kesalahpahaman dalam inti pembicaraan ini. Yang kedua, ada kejujuran. Nah, kalau misalnya tatap muka, seseorang bisa mengetahui apakah orang yang berbicara dengannya jujur atau sedang berbohong, seperti itu. Jadi itulah pentingnya komunikasi tatap muka. Nah, yang ketiga ada keteraturan. Keteraturan maksudnya di sini seperti etika, sopan santun ketika berbicara. Nah, jadi seorang manajer bisa menilai misalnya pegawai bagaimana etika ketika berbicara dengan manajernya. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nita. Terima kasih. Hai, saya ingin menjelaskan tentang media sosial internal. Media sosial menjadi faktor penting dalam hubungan masyarakat yang mengontrol arus publisitas melalui saluran komunikasi. Namun, kepopuleran media sosial di kalangan pegawai dapat menimbulkan beberapa masalah loh. Seperti beberapa perusahaan AS melarang pegawainya untuk menggunakan situs media sosial di tempat kerjanya. Contoh kasusnya nih, Procter & Gamble. Beliau memblokir akses 129.000 pegawainya ke situs video streaming Netflix dan situs musik Pandora. Terus, ada contoh kebijakan media sosial nih.
Yang pertama yaitu kebijakan Best Buy. Kebijakan ini didukung dengan pendekatan yang menginstruksikan jadilah cerdas, saling menghormati, dan jadilah manusia. Yang kedua ada Feeddex, mengatur atau mengulas semua komentar yang terdapat pada blog internal mereka. Yang ketiga ada Wells Fargo, yaitu mengatur semua komentar yang terdapat di dalam blog komunitas internalnya. Yang terakhir ada Walmart, ingin menggunakan salah satu situs Twitter perusahaan diantaranya Meeting. Lalu ada tips nih, agar media sosial bekerja secara efektif di sebuah organisasi. Yang pertama, harus memiliki sebuah tujuan bisnis. Yang kedua, menghibur dan informatif. Dan yang terakhir, membuat konten yang menarik. Selain media cetak dan media sosial yang mendominasi komunikasi, kabar burung atau slating yang beredar seputar perusahaan juga dapat mendominasikan komunikasi loh. Kabar burung perusahaan menjadi sarana komunikasi seperti halnya publikasi internal atau pertemuan pegawai. Bahkan kabar burung mungkin lebih berharga karena ada beberapa yang menarik. Kata terakhir nih, yang pertama, perusahaan harus membuat sistem komunikasi internal yang kuat dan jujur agar tidak rusak terhadap adanya media sosial dan kabar burung. Yang kedua, tanggung jawab untuk berkomunikasi dengan pegawai terletak pada fungsi public relation yang harus mengkoordinasikan inisiatifnya dengan prioritas sumber daya manusia untuk menciptakan sebuah budaya profesionalisme, akuntabilisme, dan kejujuran. Dan yang terakhir, ketiga, yaitu profesional public relation harus mengambil inisiatif untuk membantu mengembangkan iklim terbuka yang diinginkan pegawai dan komunikasi dua arah yang dibutuhkan organisasi. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.